Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi kawan-kawan kita yang hari ini tengah sakit, semoga segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, masih tentang dampak sosial informatika. Kali ini kita akan membahas tentang peran informatika pada bidang ekonomi. Perekonomian suatu negara dapat terlihat dari perkembangan TIK di negara tersebut. Semakin tinggi perkembangan dan penggunaan TIK di negara tersebut, maka semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan ekonominya. 1. Manfaat positif pada bidang ekonomi. Peran dan manfaat TIK dalam bidang ekonomi dapat dilihat dari berkembangnya peran TIK hampir pada semua sektor, di antaranya A. Sektor perbankan. Produk dan jasa perbankan sebagian besar dikelola dengan berbasis TIK seperti ATM, SMS banking, e-money, e-banking, phone banking, dan internet banking. Semuanya membutuhkan dukungan teknologi informatika. B. Sektor perdagangan. Saat ini telah didukung oleh sistem e-commerce yang proses transaksi usaha dilakukan secara elektronik melalui internet atau jaringan komputer lainnya. E-commerce melibatkan perputaran dana secara elektronik yang tentunya juga akan melibatkan pertukaran data elektronik dan sistem manajemen transaksi keuangan secara otomatis. Salah satu keuntungan dari e-commerce adalah dapat memasarkan atau menjual produknya kepada lebih banyak orang dengan tidak perlu membuka banyak cabang distribusi. Biaya yang dikeluarkan dapat dikurangi karena tidak perlu membuka banyak toko dan pegawai yang pada akhirnya berimbas pada harga barang yang lebih murah dan bersaing. Konsumen sudah tidak perlu lagi berkunjung ke toko untuk melihat atau membeli barang, karena konsumen dapat menggunakan internet untuk memesan barang dan barang akan diantar ke rumah. Tentunya ini akan menghemat biaya transportasi dan waktu berbelanja. Selain itu, konsumen mempunyai pilihan karena dapat membandingkan semua produk yang ada di internet. Konsumen dapat membeli barang yang terdapat di negara lain dengan harga yang bersaing. Sektor ini sangat berkembang pesat di masa pandemi COVID-19. Terlihat dengan omset penjualan online di berbagai marketplace yang semakin meningkat di Indonesia seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, Blibli, dan lain-lain. C. Sektor transportasi. Perkembangan TIK pada sektor ini sangat pesat, mulai dari perkembangan alat transportasinya sendiri yang memang semakin hari terus berkembang dengan dukungan teknologi digital baru. Terlihat semakin berkembangnya pemakaian energi alternatif selain BBM dan energi yang ramah lingkungan seperti sumber energi listrik, baterai, biodiesel, dan lainnya. Dari sisi konsumen, semakin dimanjakan dengan berbagai aplikasi pendukung terkait penggunaan transportasi seperti maraknya layanan pemesan tiket online seperti Traveloka, Tiket.com, dan lain-lain. Atau bahkan pemakaian transportasi untuk keseharian seperti Gojek, Grab, Maxim, dan lain-lain. D. Sektor industri. Kemajuan teknologi digital dan informatika akan meningkatkan tingkat produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi industri atau robotik, otomatisasi industri, artificial intelligence di bidang industri, maupun pada perkembangan aspek jenis produksinya. E. Sektor kesehatan. Perkembangan dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan sangat didukung oleh perkembangan TIK. Perlengkapan kesehatan dan alat kedokteran terbaru hampir sebagian besar berbasis TIK. Pelayanan rumah sakit dan kesehatan hampir sebagian besar sudah berbasis TIK atau biasa disebut e-health atau electronic health. Tujuan utama e-health ini adalah untuk mempermudah akses terhadap pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, dan mengurangi biaya untuk mendapatkan layanan kesehatan. E-health dapat memfasilitasi komunikasi dan konsultasi antara dokter dengan pasien dengan lebih mudah dengan tidak perlu bertatap muka secara langsung seperti Halodoc, Ala Dokter, Aido Health, Klik Dokter, dan lain-lain.
Aplikasi-aplikasi yang ada saat ini tak hanya menyediakan informasi kesehatan atau konsultasi dokter online, tetapi juga layanan apotik online, layanan pemeriksaan laboratorium, perawatan di rumah atau home care, hingga pemesanan ambulans secara online. F. Sektor tenaga kerja. Persaingan dalam dunia kerja menuntut para pekerja untuk selalu menambah kemampuan dan keahlian atau skill, serta pengetahuan yang dimiliki. Kebutuhan tenaga kerja mempunyai kemampuan dan keahlian berbasis TIK semakin tinggi karena sebagian besar pergerakan ekonomi saat ini membutuhkannya. 2. Dampak negatif pada bidang ekonomi. Selain banyak manfaat yang kalian rasakan ketika menggunakan teknologi digital dan informatika terhadap ekonomi, namun ada juga kekhawatiran terhadap sebagian orang terkait dampak negatifnya. Beberapa yang kalian dapat cermati dan renungkan di antaranya: A. Semakin maraknya transaksi penjualan dan pembelian untuk barang ilegal, barang berbahaya, atau bahkan narkoba. B. Semakin maraknya pembobolan rekening karena teledor dalam penggunaan dan penyimpanan data keuangan seperti nomor rekening, PIN, password, kartu kredit, dan sebagainya. C. Semakin banyaknya kasus penipuan dalam perdagangan online. D. Maraknya pinjaman online yang ilegal yang tidak punya izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. E. Semakin tingginya tingkat pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kemampuan dan keahlian atau skill yang memenuhi kualifikasi dunia industri pada era digital saat ini. F. Melahirkan generasi yang konsumtif, boros, dan ingin serba instan. G. Semakin maraknya situs judi online. H. Cybercrime terkait pembobolan rekening secara ilegal yang menyebabkan kerugian yang sangat besar. I. Hacking dengan tujuan untuk mengeksplorasi atau mencari keuntungan, seperti hacking pada Facebook, Instagram, dan WhatsApp. J. Cracking dengan secara ilegal masuk ke jaringan dengan tujuan untuk mencuri, mengubah, atau menghancurkan data pada jaringan tersebut. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Selamat belajar, selamat beraktivitas, semoga kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.